Bab 2 kepastian pengampunan dan keselamatan. A. Pendahuluan 20 menit. A. Permainan sebutkan 3 hal tentang diri saudara, 2 hal benar dan 1 hal yang salah. Kemudian masing-masing anggota menebak yang salah. Jika benar akan mendapatkan nilai 2. Jika salah akan mendapatkan nilai 1. Apabila jumlah peserta banyak, masing-masing orang hanya boleh menebak 2-3 orang saja. Pemenangnya adalah seorang memperoleh nilai banyak. Skip. B. Ceritakan siapa saudara. Cita-cita, pengalaman yang paling menyakitkan, keluarga, dan lain-lain. Secara bergilir 2-3 orang. Siapa saudara? Saya Albert Pangaribuan, status pelajar, umur masih 15. Cita-citanya jadi kantoran aja sih, orang kantoran. Pengalaman yang paling menyakitkan nggak ada. Keluarga ya biasa aja. Yang C. Lakukan tugas saling menguji ayat hafalan 1.1 ayat halaman 46. B. Kepastian pengampunan 10 menit. Ibarat seorang anak yang masih kecil, demikian kita yang baru menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kita tuh terkadang juga pas kenal Tuhan Yesus yang baru pertama kali, pasti kita kan nggak tahu apa-apa, entah dari segi kita teladannya Tuhan. Namun mungkin kalau kita dari kecil emang Kristen kan juga emang kadang-kadang juga diajarin buat sekolah. Kita kan di sekolah juga diajarin, tapi saat kita menerima secara langsung dari pribadi kita, mungkin konsepnya beda. Pandangan orang pasti akan merubah dari pengajaran dari sekolah atau dengan yang secara pribadi kita diajarin keselamatan itu. Saat itu kita menjadi anak atau bayi secara rohani. Nah, baru pertama kali kan ya kayak tadi benar, kita baru pertama kenal Tuhan pasti kayak bayi nggak tahu apa-apaan, cuman baru namanya menerima Tuhan Yesus kayak gitu. Kadang kita melakukan kesalahan, namun Tuhan menyediakan pengampunan jika kita mengakuinya. Nah, kadang-kadang juga kadang kita emang melakukan kesalahan ya benar kan, kita namanya manusia, nggak luput atas kesalahan, tapi Tuhan selalu memberikan pengampunan jika kita mengakuinya. Bila kita berbuat dosa, apa yang Allah ingin kita lakukan? 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku dosa-dosa kita. Apa yang Allah lakukan kalau kita mengakui segala dosa-dosa kita diampuni? Apakah dosa yang sangat jahat tidak diampuni Tuhan? Yesaya 1 ayat 18 diampuni. Yang C. Kepastian keselamatan 20 menit. Pergumulan yang sering terjadi bagi orang percaya adalah apakah dia benar-benar masuk surga atau tidak. Emang sih kadang-kadang orang kepikiran tentang benar-benar masuk surga atau tidak, tapi kan balik lagi di bab sebelumnya, kita bab 1 udah tahu kita nggak boleh ragu-ragu, tapi kita harus percaya kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Alkitab memberikan kepastian bagi orang percaya bahwa barang siapa memiliki Tuhan Yesus, dia pasti memiliki hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Kepastian keselamatan adalah janji Allah sendiri yang tidak mungkin salah. Nah, Tuhan udah memberikan keselamatan, dia sudah mati sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Tuhan untuk menembus kesalahan kita. Yang 1, barang siapa memiliki anak telah memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Apa yang dimaksud dengan telah? Sudah menerima, sudah memiliki anak atau Tuhan Yesus. Yang kedua, kita telah dikuduskan dan disempurnakan dalam Tuhan sampai selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10 atau 14. Secara status di hadapan Allah, kita kudus dan sempurna sampai selama-lamanya. Nah, kan tadi Ibrani 10 ayat 10 itu
ngomongin tentang kita itu yang kita kudus dan sudah disempurnakan sampai selama-lamanya. Dosa yang telah kita lakukan maupun yang terjadi di masa depan sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh salib Kristus. Jadi juga itu juga berhubungan dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 dari 10 ayat 10 sampai 11. Dia bilang kan kita udah diampuni di kayu salibnya untuk selama-lamanya kan, tapi kita untuk caranya untuk dibilang 1 Yohanes 1 ayat 9 harus jika kita mengaku dosa kita maka dosa kita diampuni kan. Berarti kalau kita pengen dosanya diampuni dari sekarang sampai masa depan yang itu, ya kita harus mengaku dulu. Meskipun kita jatuh ke dalam dosa, bukan berarti status atau keselamatan yang kita yang memiliki hilang, karena Allah memandang Kristus telah menebus dosa kita. Nah, kadang orang juga bingung. Kita kan kalau berbuat dosa entah habis ngebunuh orang, entah mukulin orang, entah curi, kadang-kadang kita kepikiran gue udah berbuat dosa, udah parah lah, udah mungkin kita merasa jauh banget dari Tuhan. Tapi dibilang Tuhan nggak pernah sesekali mencabut keselamatan itu dari kita. Juga kita kan makanya di 1 Yohanes 1 jika kita mengaku dosa kita bakalan terhapus. Terus Allah menjamin keselamatan kita. Kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya di Yohanes 10 ayat 28. Tidak ada seorang pun dapat merebut keselamatan itu. Allah Bapa yang memberi keselamatan lebih besar dari siapapun. Yohanes 10 ayat 29. Nah, Tuhan tadi kan orang walaupun jatuh dalam keselamatan, nggak ada seorang pun yang dapat merebutkan keselamatan kita. Allah Bapa yang memberi keselamatan lebih besar daripada siapapun tuh. Tuhan sendiri udah mendeklarkan bahwa kita walaupun jatuh dalam kesalahan dalam dosa, nggak ada yang dapat mencabut keselamatan itu. Yang 4, perasaan hati suka menuduh kita, maka jangan berpegang pada perasaan karena Allah lebih besar dari perasaan kita. 1 Yohanes 3 ayat 20, berpeganglah pada janjinya. Nah, kadang-kadang kayak gitu tuh. Kita saat melakukan kesalahan, kadang-kadang hati kita bilang, kayaknya gue nggak layak lagi deh sama Tuhan. Kayaknya gue Tuhan udah nggak peduli lagi deh sama gue. Tapi itu stigma yang salah sih, pemikiran yang salah banget. Karena Tuhan lebih besar daripada hati kecil kita. Penerapan 15 menit. Apakah saudara yakin sudah diselamatkan? Ya, mengapa? Karena gue udah mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Bahkan ayat hafalan 1-2 halaman 46. Berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara memiliki keyakinan serta kepastian telah diampuni dan diselamatkan. Nyatakan juga kasih dan kerinduan saudara kepada Tuhan dengan bersyukur. Catatan untuk pertemuan selanjutnya, ayat hafalan akan diuji sebelum pertemuan. Tentukan partner rohani saudara, rencanakan kemajuan rohani mingguan pribadi atau 1 minggu ke depan. Isi form dalam lampiran hal 44 bersama dengan partner rohani. Selanjutnya, selama 1 minggu sekurangnya 1 kali menelpon partner rohani untuk menanyakan keadaan dan perkembangan rohani. Referensi kita telah dimaterikan oleh Roh Kudus, Efesus 1 ayat 13 ayat 14. Semuanya itu dituliskan supaya kita yang percaya tahu bahwa kita sudah memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13.